sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Para jamaah maju semua dimulai. Bapak RW. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama beserta seluruh pejabat tingkat Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Bapak Heru Budi Hartono beserta seluruh pejabat tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara. Yang terhormat Bapak Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Oman Syaroni, Ketua Yayasan Khairul Ummah, selaku yang akan mengisi tausiah agama. Yang terhormat Bapak Camat Penjaringan beserta seluruh staf dan jajarannya. Dan yang terhormat para tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta para alim ulama yang selalu kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini nikmat Allah selalu tercurah kepada kita semua. Semoga berkumpulnya di sini Allah selalu berikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong sebagai umatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah berdirinya kami di sini akan membawakan susunan acara dalam rangka acara silaturahmi Ramadan Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang letak di Masjid At-Taqwa Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan, disusul dengan acara yang kedua, Gema Wahyu Ilahi. Acara yang ketiga, sambutan pelaksana tugas gubernur
sekaligus penyerahan bantuan pembinaan Masjid At-Taqwa Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Fikri Ardiansyah dan Muhammad Ibnu Suki, siswa dari Madrasah Sanawiyah Darul Ummah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Penyerahan bantuan pembinaan masjid sebesar 15 juta yang akan diterimakan oleh
Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa oleh Bapak Haji Makmun, yang akan diserahkan oleh Bapak Basuki Cahaya Purnama selaku pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kepadanya kami persilahkan. Bantuan ini diberikan dari Bali. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Heru. Yang saya hormati Kabiro Dikmental, Ibu, Camat Penjaringan, Suwanto, Lurah Kapuk, Bapak R.A. Ujang, Ketua Yayasan Khairul Ummah sekaligus penceramah Bapak Haji Oman Saruni, Ketua Yayasan Al-Itikon Bapak Haji Jailani Nur, Ketua Masjid Al-Taqwa di Bapak Haji Nur, para tokoh masyarakat, para ketua RT RW, para anak-anak santri dan seluruh hadir sore ini, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertama-tama saya terima kasih untuk kesempatan bisa kita buka puasa bersama, karena ini dalam rangka memang supaya kita ada kesempatan bersilaturahmi. Ini yang penting saya pikir. Walaupun kita berbeda keyakinan, tapi ini adalah satu kesempatan. Kadang-kadang saya suka protes juga. Makanya saya terima kasih pada pengurus masjid dan yayasan ini. Masih ada masjid yang tidak mau menerima saya sebetulnya. Ini persoalannya. Saya hidup di Belitung Timur dengan penduduk 93% Muslim. Dan saya kebetulan jadi bupatinya. Dan MTQ provinsi, saya ketua umum panitianya lagi. Jadi masih ada sekelompok orang, ini soal tafsiran. Jadi saya bisik-bisik sama Kiai Haji Saroni. Saya juga minta Pak Budi kerjasama dengan Pak Resihab. Itu ternyata kita temukan di Jakarta banyak sekali orang bisa hafal sampai 28-30 juz, tapi dia tidak mengerti tafsiran. Dan sekarang sebagian kerja di pasar, tukang parkir. Padahal sementara kita kekurangan yang pemberi tausiah sebetulnya. Kalau yang beliau-beliau itu bisa kita kerjasamakan dengan Pak Budi, orang yang bisa hafal berapa juz, kalau bisa menafsirkan dengan baik, ini akan menjadi penceramah-penceramah yang luar biasa. Nah, sama seperti MTQ, jadi bisa Pak Haji Saroni, saya bilang Bapak Budi, DKI tidak boleh lagi membajak-bajak orang daerah lain untuk jadi juara umum MTQ. Betul nggak? Masa urusan agama mau pakai bajak membajak? Ini dosa yang saya bikin ini. Jadi lebih baik dari Jakarta saja kita melakukan pembinaan, sekalipun jadi juara 6, nggak apa-apa. Tapi yang penting di depan Allah kita benar gitu kan. Daripada kita bajak orang hanya karena kita ada uang lalu kita juara umum. Nah, saya kira pada kesempatan juga sama. Saya tahu daerah sini memang masih banjir, tapi jangan dijual tanahnya, pasti mahal kita lama. Karena kami targetkan dalam 2 tahun ini banjir bisa selesai. Pak Angke, apalagi kalau para pengembang tidak membohongi saya, itu 30 hektar di Pantai Indah Kapuk yang persis di depan Gokha itu akan jadikan waduk. Dan kita akan bersambungan dengan waduk Pluit, sehingga daerah ini bisa bebas dari banjir. Itu harapan kami. Tentu saja kami juga berharap tidak ada anak-anak yang ketinggalan. Kami sudah survei, ternyata 40% usia 16-18 tahun itu ternyata anak-anak putus sekolah. Semakin ekonominya lemah, semakin mereka tidak bisa bersaing masuk negeri. Lalu masuk ke sekolah swasta, dan uangnya nggak cukup untuk nombor. Makanya tahun depan kami mau meningkatkan kartu Jakarta Pintar ke si anak, tetapi yang bohong akan kami penjarakan.
Karena tahun kemarin kita temukan banyak sekali yang bohong, termasuk ada PNS, ada guru yang memberikan kepada anaknya. Nah ini situasi Jakarta. Kami juga mau bangun banyak rumah susun. Kami tidak ingin lagi kejadian seperti sekarang. Rumah susun yang kami bangun ini isinya bukan untuk orang yang layak. Kenapa? Manusiawi juga, kalau orang nggak punya uang dari kecil kan. Dia bilang saya dari lahir sampai 67 tahun tinggalnya di pinggiran sungai. Sekarang dikasih rumah susun, ada yang mau beli 45 juta. Mendingan saya ambil 45 juta balik ke sungai kan. Kan manusiawi juga gitu. Tapi ini yang membuat persoalan keadilan sosial tidak terjaga. Nah kami akan lebih ketat lagi. Yang menjual akan kami pidanakan juga. Ini bukan berarti kita kejam, supaya saudara-saudara kita yang belum beruntung bisa mendapatkan rumah susun. Kalau tidak pas jual menjual, yang kaya yang beli. Yang sedang ini, yang miskin yang belum beruntung, bagaimana bisa dapat? Nah model-model ini yang kita harapkan bisa kita kerjakan. Dari sisi kesehatan kami juga harap Bapak Ibu kalau ada sakit uangnya pas-pasan ke puskesmas, nanti dirujuk dari sana supaya kita bisa menanggungnya. Nah tinggal rumah mau kami bereskan, semua daerah-daerah sungai infeksi harus kami bongkar karena itu menyebabkan banjir. Tapi orang-orang ini manusia, tidak bisa diusir gitu saja. Kami akan sediakan rumah susun. Kami bangun di Danmogot cukup banyak, bangun juga di Muara Baru juga. Nah kita harapkan bisa masuk sehingga persoalan sakit, sekolah, rumah susun tinggal selesai. Tinggal usaha sekarang. Kami lagi mendata PKL yang jualan di pinggir jalan, di taman boleh tidak? Pemda mengatakan tidak boleh. Saya katakan boleh. Orang mau cari makan kenapa nggak boleh? Tapi kalau dia menyebabkan macet, tidak boleh. Nah kami juga akan membuat bank supaya dia juga bayar distribusi tiap hari, harian. Dia tidak bayar lagi pada preman atau kepada oknum RT RW, yang bisa lagi ini. Semua masih bayar masuk supaya kita bisa ada pembersihan lebih baik. Nah kami juga membangun pasar rakyat yang disewanya harian. Jadi kalau selama ini PT Pasar Jaya bangun, seluruhnya bayar 20 tahun dibuka. Yang kaya saja yang bisa beli pasar, yang miskin nggak bisa. Nah kami lagi menyiapkan pasar rakyat, nanti di rumah susun bawahnya juga ada pasar, yang mau dagang hanya bayar harian. Nanti bikin di debit dari bank. Kami juga akan menyiapkan modal kerja. Mungkin sekitar 5 juta untuk usaha. Tapi kalau tidak bayar mungkin kami usir. Nah sekarang sedang kami bangun semua. Jadi kesannya galak, usir, penjarakan, bukan. Ini masalahnya menolong yang dijolimin sebetulnya. Itulah tugas pemerintah, mengadministrasi keadilan sosial. Kita tidak akan membiarkan lagi siapapun tertinggal, siapapun dijolimin dari orang yang lebih kuat. Itulah tugas pemerintah untuk mendistribusikan ini semua. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatan buka bersama. Semoga silaturahim ini tidak berhenti di sini. Setiap kesempatan kita bisa terus, itu lebih penting. Terima kasih. Terima kasih atas paparan-paparannya kepada Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami muliakan Bapak LT Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama beserta rombongan, selamat datang. Yang kami muliakan Bapak Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Heru beserta rombongan. Wabil khusus di sini termasuk ada guru kami Pak Budi dari Dekmental, Bapak, seluruh pejabat yang ada di sini. Wabil khusus yang kami banggakan Bapak Camat Penjaringan,
Pak Gubernur, Pak Lurah ini kebetulan beserta Ibu mau yang sebelah sana Pak. Itu berangkat haji ikut bimbingan saya Pak. Dan insya Allah tahun ini akan berangkat. Mohon dipersaudaraku semuanya yang hadir, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Dan juga di sini ada Ketua RW se-Kapuk Muara, bahkan mungkin sepenjaring, dan Ketua RT alhamdulillah hadir semuanya. Terima kasih kepada semuanya, Dewan Guru, para santri, semua para sholimin wa sholimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga dan sahabatnya, insya Allah untuk kita selaku umatnya, mudah-mudahan bahagia dunia selamat akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, wabil khusus kepada Bapak PLT Gubernur dan juga Bapak Wali Kota beserta rombongan. Sebenarnya kami tidak pantas menyampaikan ceramah di sini karena ini lokasi kami, jadi grogi Pak. Apalagi ada Pak Gubernur, ada Pak Heru dan semuanya. Oleh karena itu barangkali ada hal yang perlu saya sampaikan. Insya Allah tidak lama. Di sini ada tema Pak. Tadi Pak Camat Pak Heru, Pak Oman, bagaimana kalau tema ini? Kira-kira Pak Oman sepakat nggak? Saya bilang sangat sepakat, yaitu dengan hikmah buka bersama kita jalin persaudaraan dan kita ciptakan perdamaian. Ini luar biasa, karena biasa di luar. Kenapa saya sangat setuju kepada Pak Camat tema semacam ini Pak? Karena tidak sedikit saudara kita kadang-kadang lepas kontrol, dianggap orang lain itu bukan saudaranya. Padahal di dalam ajaran agama Islam yang disebut saudara bukan hanya sekedar saudara kandung, saudara seagama, tidak. Di dalam konsep Islam itu ada yang namanya saudara karena kita sesama makhluk Tuhan. Sekalipun tadi Pak Basoki mengatakan beda keyakinan, tapi karena beliau juga manusia, saya manusia, semua manusia adalah makhluk Allah, makhluk Tuhan, maka kita adalah bersaudara. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Allah mengatakan Allah menciptakan manusia bergolongan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tiada lain dan tiada bukan, kata Allah, hanya satu alasannya, lita'arofu, agar kita saling paham, saling mengenal. Saya bukan ngajarin Pak Basoki, Pak Gubernur, Pak Heru, kalau manusia sudah saling mengenal secara letterlek, bahasa saya sudah paham, saling mengenal artinya Pak Jubaidi sudah paham, maka orang kalau sudah paham tidak perlu lagi cekcok, tidak perlu lagi gontok-gontokan, tidak perlu lagi ada miscommunication, tidak perlu lagi ada class action dan lain sebagainya. Yang ada kalau sudah paham justru saling memahami. Saya berikan contoh ketika istri saya paham kepada saya itu suaminya, cari duitnya itu susah banget. Maka ketika istri paham, tidak perlu menuntut macam-macam karena dia paham suaminya cari duit itu susah. Tapi ketika istri kita tidak paham, tuntutannya akan terlalu tinggi, berat, maka saya dibuat stres. Maka istri semacam itu lebih baik saya ganti saja, kalau perlu tukar tambah. Ya, tidak perlu keprok, saya bukan Ronaldo.
Nah, oleh karena itu perlu adanya ta'arufu, perkenalan, supaya intinya paham. Pak Basuki sebagai gubernur kalau sudah paham sama Oman Syahroni, tidak perlu lagi diragukan. Pak Basuki kalau sudah paham kepada kami, warga kami, tidak perlu lagi diragukan. Dan kami punya bukti, Pak Gubernur. Dengan kami paham dengan saudara kami, tetangga kami dari PIK Pantai Indah Kapuk, Pak Agwan, kurang lebih datang ke rumah kami 7 kali datang. Selalu menawarkan, apa yang perlu saya bantu Pak Oman? Apa yang perlu saya bantu? Saya bilang, saya minta bantu ini halaman masjid banjir. Kalau perlu, tolong buatkan sekolah. Siap, mau minta berapa lokal? Saya tanya sama beliau, Pak Haji Jalani, ini yang kami serahkan sama beliau. Kata Pak Haji Jalani, Pak Oman 15 lokal. Kata Pak Agwan, kebanyakan. Ya udah terserah, mau berapa? 12 saja. 12 Pak, 3,7 miliar. Itu sebagai bukti bahwa beliau paham kepada kami juga paham sama beliau, termasuk di dalamnya sekarang warga Kampung Muara paham sama Pak Gubernur kita. Betul? Sorry Pak, saya ditelepon oleh Pak Camat. Pak Oman, ini bagaimana acara kita, apa di dalam masjid, apa di Serambi? Saya akan mengajak beliau masuk ke dalam masjid. Apa tidak tersinggung, tidak keberatan? Tidak. Hukum Islam memberikan kasih sayang kepada siapapun karena dia makhluk Tuhan. Selama niatan baik, tidak ada merusak, dia boleh masuk ke masjid. Kebetulan saya Pak di Jakarta Utara, penasehat Majelis Ulama Jakarta Utara. Di DKI saya anggota. Makanya saya berani. Mohon maaf Pak. Udah jam berapa ini? Ya sambil ngisi kekosongan biar kita itu. Pak Chandra, jangan dulu buka Pak, sekalipun enggak puasa juga. Itu namanya udah paham namanya itu. Betul. Nah, jadi ibu dan bapak yang saya muliakan, oleh karena itu perlu ditingkatkan, dijalin persaudaraan kita. Apakah persaudaraan sesama makhluk Tuhan? Yang kedua, persaudaraan sesama setanah air Indonesia. Apapun keyakinannya, itu sudah fitrah manusia. Istilah bahasa Jakarta sudah dari zaman Ki Benen. Fitrah manusia itu tidak bisa diganggu-gugat. Prinsip Islam lakum dinukum. Agama Bapak untuk Bapak, agama kami untuk kami. Selama ada tasamuh, toleransi, itulah Islam. Islam punya sifat sublimatif, bukan hanya bicara tentang akhirat, pahala, surga, tapi Islam bicara tentang sosial, hubungan sosiologi, kemasyarakatan, dan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karenanya Islam terbuka, berdampingan, dan bersahabat dengan siapapun selama ada saling memahami. You understand? Baru bisa yes doang. Nah, inilah yang perlu kita bina. Jadi ke depan kami punya pondok pesantren mengajarkan kepada anak kami bagaimana caranya impak, iman dan takwa, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalamnya kita harus betul-betul lahir ke tengah-tengah masyarakat, bukan hanya sekedar mengayomi saudara kandungnya, saudara seagamanya, tapi kewajiban kita selaku umat Islam adalah rahmatan lil alamin, harus mampu memberikan kasih sayang kepada sama-sama makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kalau saya kaji kebanyakan nih Pak, nanti jamaah saya keburu pinter, akhirnya nggak mau ngaji lagi.
Jadi karena saya punya cita-cita biar Pak Gubernur bisa melihat ke pondok pesantren saya, siapa tahu kalau beliau sudah lihat ke sana kan bisa paham juga. Betul? Ya kan begitu. Kalau Pak Heru alhamdulillah udah berapa kali ke Tasikmalaya ya Pak? Ya alhamdulillah, sekalipun baru ke pondok saya baru sekarang. Terima kasih. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, semua udah kebagian Pak. Udah kebagian itunya, alat bukanya. Yang penting hari ini, sore ini buka bersama. Kalau ceramah itu hanya tambahan aja. Baru dua, saudara sesama makhluk Tuhan, saudara sesama setanah air, sebangsa kita. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu kita perhatikan. Kita saudara sesama satu bahasa. Karena semua jadi juara. Dan insya Allah bulan Juli Pak, anak kami akan masuk tingkat nasional lagi Pak. Alhamdulillah. Maha berterima. Ini bukan pamer Pak, tapi promosi dikit. Ya, istilah bahasa Jakarta, tak kenal maka tak sayang. Betul? Nah, kita adalah sesama satu bahasa. Yuk kita junjung tinggi, bangsa Indonesia itu bahasa yang santun. Bangsa Indonesia juga bahasa yang luar biasa. Makanya kami setiap tahun selalu membawa jamaah haji, kemudian kami juga bawa jamaah umroh. Kami sebagai konsulat dari Indonesia datang ke Mekah. Pak Budi ini contohnya kemarin. Alhamdulillah Pak Budi ya, kita bisa berjumpa. Pak Jubaidi, bos saya di sana di Mekah. Pak Oman ceramah aja Pak Oman. Saya ceramah, alhamdulillah. Ini bos-bos kita semua ini luar biasa. Jadi negara Indonesia kewajiban menjaga harga diri, menjaga segala-galanya. Karena di dalam ajaran Islam dikatakan hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air adalah sebagian daripada iman seseorang. Subhanallah. Oleh karena itu ada prinsip bagi seorang warga negara untuk membela negaranya. Nabi mengatakan Pak, ishtariman awud saja. Hiduplah Anda secara mulia membela negara. Kalau Anda membela negara secara mulia tidak bisa, kata Nabi, lebih baik Anda mati, yang penting syahid fisabilillah. Begitu indah untuk membela negara. Luar biasa. Ya. Nah, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, masih banyak kaitan dengan saudara. Tapi kesimpulannya, karena sebentar lagi ini nanti buka, kalau ingin terlaksana menjadi saudara, maka syaratnya ada 3. Ini yang pernah saya sampaikan Pak Heru ketika saya ceramah diundang oleh Pak Kapolres dalam rangka menyikapi pemilu damai Pak. Di Jakarta Utara Kapolres mengundang saya Pak Iqbal untuk memberikan ceramah bagaimana supaya damai. Nah, saya juga mengusung tema bagaimana menjalin persaudaraan. Nah, kalau kita ingin lahir persaudaraan yang sebenarnya, maka syaratnya ada 3. Pertama, perlu segera ta'arufan, segera kita kenalan dengan sesama saudara kita. Maka tidak mungkin akan lahir persaudaraan kalau tanpa diawali dengan perkenalan lebih awal. Dulu saya nggak kenal sama Pak Heru, dulu saya nggak kenal sama Pak Budi, dulu saya nggak kenal sama Pak Jubaidi, juga sama Pak Basuki. Tapi setelah kenal, ternyata di lubuk hati yang dalam ada kecintaan dan mahabbah yang luar biasa. Alhamdulillah. Inilah untungnya. Oleh karena itu, mari kita kenalan semuanya. Yang kedua, setelah kita kenalan, perlu ada kelanjutannya, yaitu yang disebut namanya tarohuman. Yang namanya saudara, setelah kenalan, perlu dilaksanakan, diikuti dengan adanya kasih sayang. Omong kosong kita bersaudara, tapi di dalamnya tidak ada kasih sayang. Oleh karena itu, yuk kita lanjutkan bagaimana cara sayang menyayangi. Kalau kita ketemu dengan saudara yang miskin, kita sayang, bantulah mereka. Ketemu dengan orang bodoh, kita sayang kepada mereka, ajarkan ilmu kepada mereka. Ketemu dengan orang yang butuh bantuan dari kita punya kemampuan, tidak ada lagi tawar-menawar kecuali nolong dia. Kemudian yang terakhir, untuk melahirkan persaudaraan yang hakiki, perlu dibuktikan dengan ta'awunan.
artinya saling tolong menolong, bantu membantu. Inilah yang bisa saya sampaikan. Dengan semuanya ini terlaksana, maka akan terlaksana dan terciptalah perdamaian di mana-mana. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari Nabi. Acara yang selanjutnya jelang buka puasa bersama. Ingat waktu masih ada beberapa menit lagi. Benar, urusan juga pada Pak Ahok. Direspon cepat dan dibuatkan rumah booster di Pesing sana. Itu sudah berjalan 1 tahun lebih. Janji beliau Januari mengalir air. Akhirnya sampai saat ini sudah 6 bulan, enggak pulang. Padahal jaringan pipa sudah ke kampung-kampung, ke gang-gang sudah, Pak. Jadi terus terang warga Kampung Muara ini, Pak, RW 1, RW 5 dan RW 4 itu beban hidup dari membeli air sudah cukup berat. Jadi mohon kepada Bapak agar barangkali ini juga teguran kepada Palija, karena terus terang aja seakan-akan Palija ini nggak bisa kerja. Kenapa saya katakan nggak bisa kerja? Gang sudah dibongkar, kemudian teras rumah orang sudah dibongkar, dipasang juga pipa, namun sampai saat ini air nggak mengalir, Pak. Kalaupun mengalir itu bau comberan, Pak. Silakan ini warga semuanya hadir ya. Jadi kami mohon kepada Bapak agar kehadiran Bapak di sini membawa berkah manfaat bagi masyarakat Kabupaten Muara, barangkali melalui air bersih, Pak. Yang kedua, kita juga sering kena banjir. Air pasang sedikit banjir. Ini barangkali ada satu hal yang perlu dibenahi, Pak. Yaitu ada tanggul yang belum terselesaikan. Tapi Pak Heru, Pak Wali Kota segera akan menyelesaikan katanya, Pak. Terima kasih Pak Wali Kota. Itu saja Pak Basuki Cahayapurnama. Semoga dengan kehadiran Bapak hari ini, besok Kapuk Muara sudah mengalir air. Warga kami 3 RW sebanyak 67 RT bisa menikmati segarnya air Pampas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita istighfar kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sudah ada. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma'arrahim. Wa bika amantu ala rizqika rahmatika ya Rahman. Mohon maaf. Terima kasih. Berkatlah kepada seluruh jamaah dan para hidangan yang ada. Demikian acara silaturahmi
Dulu waktu kita masuk, orang masih bilangnya sakit, mesti bayar, sekolah susah, itu udah hampir nggak dengar. Nah sekarang yang kita perlu dengar itu memang soal-soal PKL, dia pengen dagangannya bisa lebih hati lebih tenang. Nah kita lagi mau carikan solusi. Terus perumahan, banyak sekali masyarakat tinggal di pinggiran sungai, sebenarnya sungai mau kita keruk, mau kita seed pile supaya nggak banjir, tapi ada orang tinggal di pinggiran sungai. Ini perlu kita siapkan rumah susun. Makanya ini juga salah satu cara kita sosialisasi sebetulnya. Jadi sambil datang kita jelaskan pada masyarakat program kita apa. Nah masjid adalah salah satu tempat untuk menyampaikan ke masyarakat yang paling baik sebetulnya. Sosialisasi paling baik itu masjid. Jangan dengar-dengar gitu. Sejauh ini tanggapan dari masyarakat sendiri Pak tentang rencana rusun itu, sosialisasinya gimana? Selama ini oke saja. Biasanya tuh yang coba lihat yang habis kebakaran gitu ya. Yang kebakaran pergi aja, kenapa? Karena mereka tuh penyewa. Di Jakarta ini lucu, ada unik Jakarta secara sosiologi kalau kita pelajari ya. Yang kurang mampu ini justru nyewa loh, dia nggak punya lahan. Ini sekalipun tempat-tempat umum, lapak-lapak itu dia nyewa. Dan nyewanya lebih mahal daripada rumah susun gitu. Untuk 2 kali 3 bisa 150.000. Malah kalau dia tinggal di rumah susun 30 meter persegi 150.000. Nah jadi kan ini model ada air pump lagi. Dia beli air pump di sini lebih mahal, bisa 25.000 per kubik. Rumah susun cuma 5.000. Cuma rumah susunnya kurang cepat ngejarnya. Sebagian yang jadi dijual-jualin oknum juga. Rakyat juga pengen jual kan. Ya, lumayan udah 45 juta duit cepat. Ya, namanya juga masyarakat kan. Nah, kita mesti agak ketat seperti orang tua sama anak. Kita mesti ingat aja, macan saja, singa, nggak ada yang makan anaknya. Jadi orang tua itu tidak mungkin mau membunuh anaknya sebetulnya. Itu konsepnya gitu, macan, singa gitu galak, lapar setengah mati pun dia nggak pernah makan anak. Nah tugas pemerintah itu ya seperti orang tua sama anak sebetulnya. Ya kadang kita marah, kadang kita pukul, kita jewer, itu dalam rangka kita pengen dia selamat sebetulnya. Itu konsepnya. Bantuan apa aja? Kalau masjid kita rutin lah datang, kita bawa uang, mungkin sekitar 15 juta dari basis DKI yang kita kumpulkan. Nah, terus anak-anak yang memang ada masalah di KJP kita suruh urusin. Nah, itu standar. Jadi kalau kita ajukan bantuan gedung, ya kita cari donatur atau kita hibah. Kalau air tadi, kami solusinya kami mau beli dari Palija. Iya, masa orang, kita lihat ya, ini kan dilema. Ironis, orang yang nggak mampu beli air 25.000 per kubik. Sementara pemerintah subsidi hanya 1.050 per kubik. Nah, kenapa dia nggak mau nyambung? Nyambungnya 1,8 juta, nggak cukup dia duitnya. Sebulan aja nggak pernah lihat uang segitu kan. Nah makanya kita bilang kenapa Anda nggak mau kasih 10.000 sekubik aja orang mau beli kok 5.000. Kasar air di depan rumah, kasar ada pakai biaya nyambung. Nah kita mau nggak bisa, palingnya buat punya kita mau beli. Udah saya paksa dia jual, udah mau, LSM gugat lagi, katanya bisa mentangin tambah bayar. Ya saya nggak berani beli kalau lagi digugat. Tapi kalau dia cabut gugatan, kami langsung bayar kita beli. Makanya kami yakin kalau Palija udah kami kuasai, kita bisa atasi masalah air ini. Kalau sekarang nggak boleh, kita putusin kontraknya, dapat komisi denda 4 triliun, kan gila. Kita terusin denda 22 triliun, kan kacau kontrak lama ini. Ya. Sama 3 kepala dinas sudah lakukan, nanti kita lagi hitung yang jelas itu akan dikeluarkan anak-anak itu. Kepala sekolah kita akan teliti, kalau dia tidak mau tahu akan dikeluarkan juga. Dan tadi kepala dinas yang urus. Ya. Gimana nih? Dua.
Ya, pokoknya seberapa pun, pokoknya saya terima itu. Dua, Sama tiga kita serahkan pada kepala dinas biar mereka yang urus. Karena saya percaya kepada kepala dinas bisa mengatasi. Apakah ini ada indikasi apa lemahnya pengawasan banyak kejadian? Kita nggak tahu. Salah satunya memang mereka nggak siap mengadakan sebuah kegiatan alam seperti itu. Tapi kalau nggak siap tuh makanya nggak dibolehkan dulu, masih ada kegiatan lain lebih baik gitu. Sampai mereka siap baru boleh. Itu aja. Pak, cerita sedikit tentang Ramadan Pak. Di Belitung memang kayak apa Pak Ramadannya? Sama kayak gitu lah. Makannya aja beda. Biasanya kalau di sana tuh ada ikan gangan. Gangan tuh masak sama nanas, sama lempak kuning. Itu kesukaan Bapak? Ya lumayan. Pak, bedanya kan tahun lalu Bapak juga ada safari Aku Ramadan. juga keliling. Ramadan di... Cuma kalau yang tahun lalu kan saya nggak masuk ke masjid. Ya, saya hanya ke kantor-kantor, lurah, camat. Kenapa akhirnya tahun ini ke masjid? Karena ada yang pergi. Kalau dulu kan ada Pak Jokowi. Tapi makna Ramadan sendiri buat Bapak seperti apa? Masuk masjid udah sering kalau yang kan tahun lalu kan saya enggak, tahun lalu kan bagi sama Pak Jokowi. Jadi tahun ini saya bagi dua, ada yang ke kantor lurah, ada yang ke masjid semua. Jadi tugas dua orang digabung jadi satu. Repotan nggak Pak? Repotan nggak Pak? Repotan nggak Pak? Masih stand biasa aja. Tadi kan Bapak bilang sempat kalau ada beberapa Ya di tempat saya begitu. Ada orang pengertian tafsiran Al-Qur'annya beda. Kan udah tadi. Tafsiran Al-Qur'annya beda. Ada orang anggap orang yang belum dapat hidayah itu nggak boleh masuk masjid. Jadi kalau menurut saya waktu saya sekolah agama Islam SMP, justru kalau supaya orang bisa dapat hidayah harus bawa ke masjid dan kasih tausiah. Kalau kamu nggak kasih dia dengan tausiah gimana dapat hidayah? Kira-kira gitu kan? Jakarta sendiri menurut Ya, Bapak hidayah kan milik Allah, bukan milik kita. Ramadan di Jakarta sendiri menurut Bapak? Ya lebih ramai ya, mirip lah, semua daerah mirip. Karena saya budaya kan dipengaruhi dari agama sebetulnya. Mirip-mirip. Tapi suasana Ramadan yang dirasakan gimana di Belitung kah? Sama, kayak kampung Jakarta itu terasa sama. Kalau kamu di Muhammadiyah ada tradisi akhirnya itu kan Aku nggak sekolah di Muhammadiyah. Aku sekolah negeri cuma pinjam lokalnya Muhammadiyah. Kalau di Belitung kemarin belajar Islamnya itu dari Belajar sekolah di sekolah, belajar ya ngucapin asyhadu anna ilaha illallah. Namanya bisa belajar. awas, nanti kesenggol jatuh nanti. Saya justru lebaran bukan pulang ke Belitung. Kangen makan ketupat dan suasananya. Saya mau pulang lebaran. Ya lebaran di Belitung aja. Beda. Nggak ada ketupat plastik di sana. Nggak ada ketupat daun simpul. Tadi nggak datang. Alhamdulillah kita lebaran juga. Ayo Pak. Kalian. Makasih Bapak. Dua. Nggak beres ditangkap aja nih Pak. Izin. Mau ditarik-tarik.
Maaf.